Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusma Latifatul Umah, NIM 1419111333104, kelompok 10 MKA, kelas B Aquakultur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas tanah melalui pemupukan dan pengapuran dasar kolam tambak untuk budidaya ikan dan udang. Pada dasarnya, kondisi dasar kolam akan berpengaruh pada kualitas air yang tentunya akan berpengaruh juga pada kehidupan ikan budidaya di dalamnya. Kolam yang berpotensi untuk menghasilkan ikan yang optimal itu dipengaruhi oleh pH, bahan organik, nitrogen, dan fosfor di dalam tanah pada kolam tersebut. Setiap jenis ikan yang dibudidaya pun memiliki batas toleran tertentu terhadap lingkungan perairannya. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk menyesuaikan dan menjaga kualitas air kolam agar ikan dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah pengapuran dan pemupukan. Pengapuran adalah usaha dalam budidaya ikan untuk menaikkan pH, yaitu menetralisir keasaman dan meningkatkan kesadahan. Selain itu, pengapuran juga digunakan untuk membunuh bibit penyakit dan menambah kekerasan ataupun kepadatan dari tanah itu sendiri. Biasanya, pembudidaya ikan melakukan pengapuran dengan cara menebar kapur secara merata pada dasar tambak dengan ketebalan berbeda pada setiap permukaan tanah. Bukan dilakukan untuk memberikan unsur hara yang diperlukan bagi pakan alami ikan, sehingga lahan kolam akan menjadi subur. Sedangkan tanah dapat dikatakan subur apabila mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium dalam jumlah yang cukup. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pengapuran dan pemupukan dasar kolam tambak untuk budidaya ikan dan udang adalah sebagai berikut: akuarium, sekop, ember, tanah, kapur pertanian atau kalsium karbonat, urea, dan TSP. Pengapuran tentunya berpengaruh langsung pada kenaikan pH tanah. Sebelum dilakukannya pengapuran, jika tanah dasar kolam rendah pH-nya, maka air kolam pun ikut rendah. Begitu juga sebaliknya. Tanah dasar kolam yang ber-pH rendah biasanya memiliki unsur fosfor yang dapat diserap oleh tanaman dengan jumlah sedikit, karena sebagian besar dari fosfor dalam tanah berikatan dengan aluminium dan besi. Sisanya berada dalam bentuk senyawa tidak larut. Pemberian kapur ini dapat meningkatkan fosfor dalam tanah, kemudian fosfor yang tinggi tersebut akan meningkatkan kelarutan aluminium. Tapi karena dalam larutan terdapat OH-, maka aluminium akan bereaksi membentuk aluminium hidroksida yang sukar larut, sehingga terjadilah pengendapan. Nah, pengendapan tersebut membuat aktivitas aluminium berkurang, sehingga hidrolisis pun pada aluminium juga berkurang, sehingga pH meningkat. Dalam prosesnya, kapur tersebut sekaligus membebaskan nitrogen dan fosfor yang terikat oleh aluminium dan besi, serta sebagai disinfektan terhadap hama dan juga penyakit. Pemberian
Penambahan pupuk pada kolam tambak akan berpengaruh pada ketersediaan unsur hara. Dengan penambahan pupuk, maka kadar nitrogen dan fosfor akan meningkat. Jika meningkat, maka akan mudah terserap oleh tanah dan dapat langsung diolah menjadi unsur hara yang nantinya akan berfungsi sebagai sumber nutrien organisme, yaitu fitoplankton. Dengan tercukupnya nutrien bagi fitoplankton, jumlah fitoplankton akan meningkat. Kemudian, fitoplankton tersebut akan digunakan oleh ikan budidaya sebagai pakan alami bagi mereka. Dan secara langsung, fitoplankton ini berperan dalam keseimbangan ekosistem kolam budidaya dengan berkedudukan sebagai produsen atau sumber daya pakan bagi ikan. Teman-teman aquaculture, untuk menjaga kualitas air yang tentunya berpengaruh pada kehidupan ikan budidaya kita perlu melakukan manajemen kualitas tanah dasar kolam juga. Ya, salah satunya dengan cara pemupukan dan pengapuran ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna, menambah ilmu dan wawasan bagi kalian semua. Semoga bermanfaat dan see you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.